Selamat siang dan salam sejahtera teman-teman sejawat guru hebat se-Indonesia. Salam dan bahagia. Setelah saya mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata dan berbagi pengalaman pada teman-teman semua. Aksi nyata yang saya pilih yaitu dengan judul Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul pelatihan yang saya ikuti yaitu yang pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yang kedua mendidik dan mengajar, yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang terakhir pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama yaitu membahas tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Selanjutnya pada modul kedua, kita akan mempelajari tentang mendidik dan mengajar. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pada modul ketiga, kita akan membahas tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya, yang sering disebut dengan asas trikon. Asas trikon salah satunya yaitu continue. Artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Asas trikon yang kedua yaitu konvergen. Artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Dan yang ketiga yaitu konsentris. Artinya pengembangan pendidikan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya pada modul keempat yaitu membahas tentang mendidik dan melatih budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi. Lalu modul yang kelima yaitu membahas tentang pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna, yang relevan dengan kehidupannya. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi native digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif,
kolaboratif, dan berpihak pada murid. Baiklah teman-teman semua, setelah menyimak video tadi, apa yang bisa saya lakukan? Isilah form umpan balik pada link yang ada di deskripsi video. Terima kasih. Mari bersama kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia.